kemarin ya. Ini adalah lanjutannya masih mengenai logika ya. Ini. Namun sebelumnya ya, saya kemarin kelupaan. Ya. Kita kan ada namanya kontrak kuliah. Ya. Seharusnya pada hari pertama kita ngisi kontrak kuliah dulu. Nah kemarin saya kelupaan. Ya. Jadi hari ini ya, saya tayangkan dulu. Ya. Ini ada kontrak kuliah. Ya. Barangkali sebelumnya saudara pernah dapat ini, pernah baca ini? Ada kuliah-kuliah lain? Dapat belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Maksudnya kalau sudah Pak. Kalau sudah nggak perlu saya jelaskan lagi ya, isi-isinya ini sudah pernah baca kan? Ya. Jadi sini yang saya perlukan, ini saya minta tolong 2 orang sukarelawan ya untuk menjadi perwakilan yang menandatangani kontrak kuliah ini. Ya. Tantangannya secara online. Nanti kalau misalnya ada yang bersedia, ya nanti saya kirim filenya sehabis kuliah ke email saudara. Ya. Kalau ada yang bersedia menjadi sukarelawan? Ada? Kalau nggak ada, sepatutnya saya tunjuk. Ya. Nggak ada ya? Saya tunjuk aja ya. Lebih gampangnya aja ini. Muhammad Wahyudi ada? Ada, Pak. Nah, Muhammad Wahyudi apakah bersedia kalau saya minta perwakilan datangan kontrak kuliah? Bersedia, Pak. Bersedia ya. Satu lagi, Adelia Angelina. Adelia belum? Saya, Pak. Apakah Adelia bersedia menjadi perwakilan untuk menandatangani kontrak kuliah? Iya, Pak. Oke ya, jadi saya buat namanya Muhammad Wahyudi dan Adelia Angelina ya. Iya, Pak. Oke, saya buat dulu ya. Yang pertama, Muhammad Wahyudi ya. Muhammad Wahyudi. Tolong NPN-nya Wahyudi. 202 2024 ya. 4240 40 120. 120. Oke. Satu lagi tadi Adelia Angelina ya. Adelia Angelina. NPM-nya tolong. 20 24 00 63. 63. Iya. 63. Oke, makasih ya. Jadi nanti habis kuliah ya, nanti ini saya kirim ke emailnya Wahyudi dan Angelina ya. Tolong tanda tangan ya, atau ke Wahyudi aja ya. Nanti kirim ke Wahyudi. Setelah Wahyudi tangani kontrak ini, kirim ke Adelia untuk tantangan lagi. Setelah itu Adelia kirim ke saya. Bisa ya? Iya, Pak. Bisa. Lewat email. Ya. Oke, selesai nih. Ya. Jadi kontrak kuliah selesai. Ya. Baik, sekarang kita mulai kuliah kita. Ya. Nah, kemarin kan sudah belajar logika. Ya. Ini slide-nya bisa dilihat dengan jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Ya, jadi bisa kita mulai ya. Jadi teruskan, masih mengenai logika. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai proposisi ya. Proposisi. Nah sekarang kita lihat hukum-hukum logika proposisi. Ya, jadi ada beberapa hukum ini kita baca aja. Yang pertama namanya hukum identitas. Ya. P atau F singkat dari false ya, atau salah. Jadi P atau F itu ekivalen dengan P. Ya. Yang kedua P dan T singkatan dari true ya. P dan true ekivalen dengan P. Ya. Yang kedua hukum null atau hukum dominasi ya. P dan F ekivalen dengan F ya. P dan T ekivalen dengan T. Ya. Yang ketiga hukum negasi ya. P atau negasi P itu ekivalen dengan T ya. P dan negasi P ekivalen dengan F. Ya, nanti hukum-hukum ini kita gunakan pada tayangan berikut ya. Yang keempat hukum idempotent
P atau P ekivalen dengan P, P dan P ekivalen dengan P. Ya. Yang kelima, hukum involusi, negasi dari negasi P ekivalen dengan P. Ya. 6, hukum penyerapan, P atau P dan Q ekivalen dengan P, P dan P atau Q ekivalen dengan P. Ya. Yang ketujuh, hukum komutatif, P atau Q ekivalen dengan Q atau P. Atau dibolak-balik sama aja ya. P dan Q itu sama juga dengan Q dan P ya. Jadi kalau untuk data dibalik sama aja. Ya. Yang kedelapan, hukum asosiatif, ya. P atau Q atau R itu ekivalen dengan P atau Q atau R. Kemudian P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q dan R. Yang kesembilan, hukum distributif, P atau Q dan R ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. Ya. Kemudian P dan Q atau R ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. Ya. Kemudian yang ke-10, hukum De Morgan, ya. Negasi dari P dan Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi P atau Q ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Jadi ada 10 hukum-hukum pada proposisi logika. Ya. Nah, ini nanti kita gunakan pada layang berikut. Operasi logika bilangan biner. Ya. Operasi logika bilangan biner adalah operasi yang dilakukan terhadap barisan bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Ya. Barisan bilangan biner disebut string bit. Panjang string bit adalah jumlah bit yang ada pada string. Ini adalah pengganti dari F dan T ya. Jadi 0 itu sama juga dengan F dan 1 itu sama juga dengan T. Jadi sama juga ini apa, false dan true ya, 0 dan 1. Ya. Contoh ya. 100 111 0010 ya. Adalah barisan bilangan biner ya, string bit yang mempunyai panjang 10, artinya ada 10 bit ya. Ini ada 10 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bit. Nah, perlu diingat bahwa nanti ada ketemu bit, ada ketemu byte. Itu beda ya. Jadi ada bit ya. Ini ya. Bentar ya. Jadi ada bit ya. Kalau bit singkatnya B kecil, ya. Jadi kalau B kecil, ya. Jadi kalau B kecil itu singkatan dari bit, ya. Sedangkan kalau B besar ini singkatan dari byte. Beda ya. Nah, 1 byte, ya, 1 byte itu sama dengan 8 bit, ya. Sama dengan 8 bit, ya. Ini. Jadi kalau ya, kemudian ya, kalau 1 kilobyte, ya, 1 kilobyte itu bukan 1000 byte ya, kan? Kalau saudara kenal apa timbangan, kalau 1 kilo itu sama dengan 1000 kilo ya, 1 kilo sama 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya, gitu. Atau 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tapi kalau 1 kilobyte ini bukan 1000 byte. Salah kali ini. Ya, ini salah. Ya. 1 kilobyte sama dengan 1024. Ya, baik. Beda ya dengan berat ini. Karena ia dapat dari ini pangkat. Ya. Jadi 10 kilobyte itu, ya, 1 kilobyte itu sama dengan 2 pangkat 10. Ya, bit. Ini adalah dapat dari 2 pangkat 10. Duh, mana nih? Ya, aduh, salah lagi. Ya, jadi dapat dari 2 pangkat 10. Ya. Nah, 2 pangkat 10 itu menunjukkan bitnya. Ya, jadi ada 10 bit. Ya. Jadi 1 byte ya. Bit ya. Gini. Ya. Jadi misalnya gini, kalau ini kan. Maksudnya katakanlah ini kotak-kotak.
Seperti ini. Ya. Ini kan setiap bilangan ini kotak pertama bisa 1 bisa 0 kan. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Jadi kalau ini juga demikian ya. Ada kalau nggak 0 1, ini juga demikian 0 1 dan sebagainya ya. Jadi kalau saya buat di sini ya. Ini ya. Di sini ada kotak-kotak. Ini ya. 35 78. Nah, misalnya nih. Salah lagi nih. Ini. Bentar ya. Ya. Nah, ini ada 8 kotak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 kotak ini sama juga dengan 1 bit. Ya, jadi 1 bit sama dengan 8 byte. 1 byte sama 8 bit ya. 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, masing-masing kotak ini ya, ini kita kalikan kemungkinannya ini adalah ya, ini kalikan dengan 2 pangkat 0. Ini kalikan dengan 2 pangkat 0 yang paling ujung. Ya, kalau mencari angkanya. Kalau ini kalikan dengan 2 pangkat 1. Ya, ini kalikan dengan 2 pangkat 1. Ya. Ini kalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, ini kalikan dengan 2 pangkat 3. Ini kalikan dengan 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 7. Ya, ini. Nah, ini yang dikenal oleh komputer adalah bilangan-bilangan seperti ini. Ya. Jadi gini. Ya. Nah, komputer itu tidak mengenal angka ya, tidak mengenal semua angka. Ya. Jadi angkanya hanya tahunya 0 dan 1. Yang 2, 3, sampai 9 komputer nggak tahu. Ya. Misalnya kita membuat huruf A. Ya. Huruf A itu angkanya ini kalau nggak salah kodenya 65. Ya. B66 kalau nggak salah kodenya. Ya, misalnya 65, ya, B66. Nah, di komputer, dia nggak tahu huruf A ini. Tanya angka ini. Jadi misalnya angka ini dibuat umpamanya, ya, 1, ya, misalnya 0,000,001. Oke deh, yang ini nih. Yang lain ya. Misalnya ini 1. Ya. Nah, jadi caranya sekarang kalau 1,000,011 itu berapa angka itu? Ya. Nah, angka ini kita hitung aja tinggal. Jadi yang ada ya kalau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ya, setiap bilangan pangkat 0 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8 ya. Ini 16, 32, 64, 128. Berarti kalau gitu yang ini ya, ini sebang dulu ya. Saya buang dulu. Ini adalah 1 kali 128 ya. Ini adalah 128 ya. Oh yang ini. Kalau ini kebanyakan angkanya nanti ya. Ini 0 aja dulu. Ini 1, saya balik aja. Ya. Jadi ini adalah 1, 2, 4, ya, 8, 16, 32, 64, 128. Nah kalau dia 0 kalikan berapa? 0 ya. Jadi ini kalau dikalikan hasilnya 0. Kalikan
0. Ini 1 kali 64 ya. Ini hasilnya adalah 64. Ya. Ini 0. Ya. Ini 0. Ini 0. Ini 4 ya. Ini 0. Ini 1 ya. Nah, ini jumlahkan ya. Kalau dijumlahkan berarti 64 tambah 4 68 69 jumlahnya kan? Ini 69. Nah, yang dibaca komputer yang 69 ini. Baca komputer adalah yang 69 ini, jumlahnya 69 ya. Ini baca komputer. Gimana dia bacanya? Ini lihat ada namanya tabel ASCII. Ya. Buka dulu. Ya. Saudara bisa lihat itu ada namanya tabel ASCII. Ya. Di sini ada ini ya. Ini ada tabel ASCII. Nah, kita lihat di sini. Ini ada angkanya. Lihat yang HTML-nya. Ya. Ini 65A, 66B, 67C, 68D dan seterusnya. Ya, ABC ini angkanya. Nah, tadi 60 berapa tadi? Apa tadi ya? 69. Pak. Ya. Jadi kalau begitu kalau 69 ya. Ya di sini. 69 itu adalah ini ya, E. Ya, jadi berarti hurufnya adalah huruf E. Jadi kalau kita banding nanti yang muncul adalah hurufnya huruf E. Ya, itu namanya tabel ASCII. Oke, ini. Oh, ini baru gabung ini. Ya. Jelas ya? Oke. Ya, ini. Ya, itu kalau dia 8 bit ya. Tapi kalau ini sebagai contohnya 10 bit ya. 10 bit. Ya, ini. Baik, teruskan ya. Ini. Operasi bilangan biner menggunakan perangkai-perangkai logika dan ya, atau AND, P atau OR, dan exclusive OR atau XOR ya. Ini kalian udah tahu kan bedanya antara atau ya untuk injungsi inclusive OR dengan atau ini untuk exclusive OR ya. Ini. Nah, yang pada tabel kebenaran bit 1 menunjukkan nilai kebenaran true ya, sedangkan bit 0 menunjukkan nilai kebenaran false ya. Ini tabelnya ini ya. Ya, ini gabung ini ya. Bentar ya. Oke. Ya. Jadi 1 sama dengan benar, true, jangan 0 adalah salah. Contoh ini ya. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Jadi rubah sekarang ya untuk pos dia 0, untuk dia 1. Jadi berarti 00 kalau P atau Q jadinya 0 ya. Ingat kalau dia atau itu jika dua-duanya salah, nilainya salah, selain itu nilainya benar. Berarti kalau menggunakan simbol 0 dan 1 untuk atau itu jika dua-duanya 0, nilainya 0, selain itu nilainya 1. Sedangkan kalau dan kebalikannya ya. Kalau dua-duanya 1, nilainya 1, selain itu nilainya 0. Atau ya, kalau dua-duanya benar, nilainya benar, selain itu nilainya salah. Kalau P atau Q, ya, itu kalau salah satu benar, nilainya benar, kalau sama nilainya salah. Ya, jadi sini kalau dalam itu simbol, kalau dia dua-duanya saling bersilangan 0 dan 1, nilainya 1, tapi kalau sama nilainya 0. Ya, ini. Ya.
Nah, operasi bit juga dapat dilakukan terhadap dua string bit. Ya. Untuk memudahkan pembacaan, masing-masing string bit dikelompokkan menjadi 2 atau 4 buah bit, mulai dari bit terkecil. Ya. Jadi gini, kalau dia, contohnya gini, ini ya, contoh, misalnya terdapat string bit yang tadi ini, 100, 110, 1010, ada 10 bit, dan 1100, 110022. Nah, ini kita kelompokkan, ya, teruskan dulu ya, tentukan hasil operasi AND, OR, dan XOR, ya, terus pada string di atas. Ya. Jadi yang ini 10 bit ini kelompokkan, ya kalau bisa kelompoknya 4 semua. Jadi kalau tidak bisa, buat 2, 4, 4, dan seterusnya. Ya, ini. Nah, ini ada 10 bit. Ya, kalau 10 bit nggak bisa 4 semuanya, terpaksa 2, 4. Ya, maka ini kita kelompokkan, ya, ini aja ini ya. Jadi 2, 1, 0, ya kan terpisah ya. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ya, gunanya ini adalah untuk memudahkan aja ya, tidak ada arti lain. Hanya untuk memudahkan aja kalau kelompokkan seperti ini. Ya. Satunya lagi adalah itu 11, ya. 0011, 0011. Nah, sekarang ini kita operasikan menggunakan dan. Ya. Gunakan dan. Masih ingat kalau dan adalah jika dua-duanya 1, nilainya 1, ya. Selain itu nilainya 0. Berarti kalau begitu ini kita sama kayak biasa ya. Paling ujung mulai dari ini. Atasnya 0, bawahnya 1. Kita coba sama-sama. Kalau 01 penghubungnya dan, apa jadinya sini? 0. Ya. 0. Sebelahnya 11. 1. 1. Sebelahnya lagi 00. 0. 0. Terus sebelahnya 0. 0. Ya. Sebelahnya lagi 01. 0. 0. Ya. Terus sebelahnya 11. 1. Ya. Sebelahnya lagi 0. 0. Terus 0. 0 lagi. Sebelahnya lagi 0. Terakhir penghubung dan. Ya. Sekarang kalau atau, jadi 10, 0110, 100 sama yang di atas, ya. Kemudian 11, 00, 11, 00, 11. Ini kalau kita buat perangkainya atau, ya, ingat kalau atau adalah jika dua-duanya 0, nilainya 0, selain itu nilainya 1. Ya. Mulai dari ujung 01. 1. 1. Rangkaiannya atau saya adalah eksklusif OR. Ya, apalagi ini 10, 0110, 1010 dan 11, 0011, 0011. Perangkaiannya sekarang eksklusif OR. Ini ya. Kalau ini, nah kalau eksklusif adalah jika dia berlawanan tanda berlawanan ya 10 atau 01 nilainya 1 ya, kalau dia sama nilainya 0 ya. Jadi yang ini 01 1 ya, karena 11 0 ya. 00 0 10 01 ya. Itu cara menggunakan perangkai pada logika. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Berikut ya. Jelas, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau minta seperti ini. Tunjukkan bahwa P atau.
negasi P atau Q dan P atau negasi Q ekivalen secara logika. Artinya kita mau buat apakah P ya, atau negasi P atau Q itu ekivalen dengan P atau negasi Q. Ya. Nah, seperti ini kita buat, saya buat manual aja ya. Oh, ini minta hukum tadi ya. Sorry, belum. Ya. Saya salah ini. Ya. Tekan ya. Ini kita gunakan hukum tadi. Coba dulu sini. Ya. Nah, jadi ini kita buat apakah P atau negasi P atau Q itu ya. Itu bisa kita buat menjadi P atau negasi Q. Ya. Caranya kita gunakan hukum-hukum logika yang pertama tadi. Ya, sekarang kita gunakan. Yang pertama P atau negasi P atau Q. Ya. Nah, ini kita lihat pada hukum logika tadi mana yang paling pas. Kalau tiga-tiga seperti ini, ya, kita lihat. Mungkin nggak ada yang sama, ya. Tapi kalau untuk negasi P atau Q itu ada yang sama, ya. Jadi kalau lihat hukum tadi, ya, ini perhatikan dulu negasi P atau Q, ya. Ini pada hukum, saya buat ya. Pada hukum pertama tadi, ya. Jadi negasi P atau Q. Nah, ini ya. Cari di sini yang paling pas. Negasi P atau Q di sini mana yang paling pas, ya. De Morgan, Pak. De Morgan tanggal berikutnya. Ini ya. Nah, ini ya. Ya, Negasi P atau Q. Ini yang paling pas. Hasilnya negasi P dan negasi Q. Artinya gini. Ya. Jadi cari di sana. Ya. Ini ya. Jadi P atau biarkan. Ya. Nah, negasi P atau Q ini ya ikuti hukum De Morgan. Di mana hukum De Morgan itu isinya ini. Hukum yang kedua. Negasi P atau Q itu ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Berarti ya, negasi P atau Q ini bisa kita rubah menjadi negasi P dan negasi Q. Sehingga ya ini kita rubah menjadi P atau tetap ya. Negasi P atau Q rubah menjadi negasi P dan negasi Q. Ya. Ini. Nah, kemudian ini ikut lagi, lihat lagi hukum-hukum di atas tadi, cari mana yang paling pas. Ya. Ini setelah dibuat itu ya paling pas adalah hukum distributif. Di mana hukum tersebut isinya adalah ini. Ya. Hukum distributif. Yang pertama, ya. P atau Q dan R itu ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. Itu kalau isinya P, Q, R. Yang kita P atau negasi P dan negasi Q. Artinya Q di sini sama dengan negasi P di sini. Ya. R di sini sama dengan negasi Q di sini. Ya. Maka kalau hukum distributif ini menjadi ya P-nya tetap ya, Q itu sama dengan negasi P. Berarti ini jadi P atau negasi P ya. Dan P R-nya sama dengan negasi Q. Berarti P atau negasi P dan negasi Q sama juga dengan P atau negasi P dan P atau negasi Q. Ya. Ini ya. Jadi P atau negasi P dan P atau negasi Q. Jelas yang ini ya? Jadi merubah Q dan R ya. Q rubah dengan negasi P, R rubah dengan negasi Q. Nah, sekarang yang ini. P atau negasi P. Ya, yang ini biarkan. Ya, yang dan P atau negasi Q biarkan. Sekarang terubah P atau negasi P. Ini bisa ikuti kalau lihat di hukum-hukum tadi, ketemunya di hukum negasi. Hukum negasi isinya adalah ini ya, P atau negasi P itu ekivalen dengan T. Berarti P atau negasi P ini kita rubah menjadi T. Ya, ini. T dan P atau negasi Q. Ya, ini. Kemudian semuanya ini bisa kita gunakan hukum identitas. Ya. Di mana isinya adalah identitas ini. P dan T ekivalen dengan P. Ya. Itu kalau P dan T. Berarti kalau saya buat di sini Q dan T ekivalen dengan Q. Ya. Kalau P negasi P ya, dan T ekivalen dengan negasi P. Gabungkan P ya, atau negasi Q
dan T ekuivalen dengan P atau negasi Q. Ya, dibolak-balik sama aja ya. Ini baca sini sama aja. Jadi P atau negasi Q ya ekuivalen dengan P atau negasi Q dan T ekuivalen dengan P atau negasi Q. Maka jadilah jadi P atau negasi Q. Jadi ini sama dengan ini. Ya, jadi dia ekuivalen. Ya, jadi ini pikiran gunakan hukum. Ngerti ya? Ya. Oke. Contoh kedua, ini. Tunjukkan bahwa P dan P atau Q dan P ekuivalen secara logika. Ya. Dan ini sama cara yang tadi. Ya, sini nggak buat saya buat secara detail gitu. Jadi yang pertama, ya P dan P atau Q. Ya. Ini gunakan hukum identitas. Ya, hukumnya nggak ada di sini tapi ya. Nah, hukum identitas itu, ya. Hukum identitas. Ini hukum identitas. Tadi soalnya adalah P dan P atau Q. Ya. Di sini ya. Ini hukum identitas. Ya. P atau F sama dengan P, P dan T itu sama dengan P. Ya. Jadi kalau dia F atau, kalau dia P dan. Ya. Kalau kita tadi, ya. Ini ya, ini. Ya. Jadi, ya. P atau F ini sama dengan P ini ya, yang merah nih, warna merah. Itu jadi P atau F itu sama dengan P. Jadi P ini bisa kita rubah menjadi P atau F. Ya, atau ini saya buat manual aja ya. Sama aja ya. Segini juga jadinya ya. Saya hukum juga. Jadi P atau F. Nah, sekarang ini menggunakan hukum distributif ya. Jadi P atau F dan P atau Q begini ya, mungkin lebih ini pelan dikit ya. Yang pertama tadi ini ya. Ini ya. Yang pertama tadi ini kan. Ya. P atau F sama dengan P. Jadi P-nya bisa berubah menjadi P atau F ya. Yang kedua, ya, hukum distributif itu ada di halaman sebelahnya. Ini ya. Ini. Saya ambil aja nih. Biar kelihatan. Ini ya tadi. Nah, saya buat di sini. Pindah sini aja. Ya. Jadi P atau P dan Q ya, hukum yang kedua ya. Yang kedua ini, kalau sini P dan ini ya, P atau F dan P atau Q ini. P kalau sini P atau Q dan P atau R ya. Berarti di sini ya, Q itu sama dengan F ya. Sedangkan Q ini sama dengan R ya. Ini jadinya adalah P atau Q dan R ya. Jadi ini Q dan R ujung, berarti kalau ini adalah F dan Q ya. Ini kan ini adalah Q dan R ya. Jadinya Q dan R. Kalau ini karena dia FQ berarti F dan Q, maka ini P atau F dan Q ya, gitu. Nah, F dan Q itu sama dengan F ya, hukum lain lagi ya. F dan Q ya, dari sini F dan Q ya, ini ya, P dan F sama dengan F ya, jadi P dan F sama dengan F ya. Jadi kalau dan apapun ini, kalau dan F dia sama dengan F, maka yang ini ya, ini ya, jadi F dan Q itu sama dengan F, P atau F sama dengan P, ini yang tadi ya. Ya, maka hasilnya sama dengan P. Ya. Itu untuk kalau menggunakan hukum-hukum logika yang tadi. Ya, ini. Oke. Ini.
Sekarang terapan operator logika dalam bidang komputer. Operasi logika dapat terapkan pada mesin pencari, ya, atau search engine, atau kalau ada kita lihat di Google Search, ya. Jadi operasi logika dapat terapkan pada mesin pencari atau search engine. Jika kita mencari halaman web yang berkaitan dengan aljabar atau boolean, maka yang kita cari ditulis sebagai aljabar or boolean. Nanti yang muncul baik itu aljabar saja atau boolean saja atau boolean itu akan, kalau ada yang ini akan keluar ya di halaman web. Ya. Mungkin pernah lihat ya di web ini ya, di Google Search ini ya. Jadi kalau di Google ini, kalau mencari aljabar ya, or, jangan atau ya, or boolean ini. Ya, ini. Jadi muncul ini. Nah, ini aljabar boolean. Ya, aljabar boolean, karena dua-duanya jarang pisah nih, aljabar aja jarang, aljabar boolean muncul semua, ya itu kalau aljabar or boolean. Tapi kalau mau mencari aljabar dan boolean, ya ini yang kedua, jika laman web yang dicari berkaitan dengan aljabar dan boolean, maka yang kita tulis sebagai aljabar dan boolean. Kalau ini harus dua-duanya, ya aljabar saja nggak muncul kalau ada kata aljabar saja, harus muncul aljabar boolean dua-duanya. Ya, jadi yang ini kalau kita tulis itu ya di sini harus aljabar ya ini n ya, aljabar n boolean ya. Kalau ini akan muncul ya, selalu muncul adalah aljabar boolean, kebetulan sama nih tadi karena kita jarang pisah dua ini ya, aljabar boolean jarang yang boolean aja itu nggak ada ya, jadi selalu muncul aljabar boolean. Kalau mencari ini yang lain sama ya. Jadi kalau mencari salah satu aja atau dua-duanya tulis or, tapi kalau harus dua-duanya tulis dan atau n. Ya, ini. Atau kalau mencari ini misalnya. Ini, ya. Sedangkan halaman web yang berkaitan dengan aljabar atau boolean dan berkaitan dengan matematika, maka kita tulis sebagai aljabar or boolean and matematika. Ya, akan muncul nanti baik itu aljabar matematika, boolean matematika atau tiga-tiganya aljabar or boolean and matematika. Ya, jadi itu cara menggunakan search engine ya kalau kita mau mencari. Ya. Ini kan, saya kira semuanya bisa gunakan Google ya. Tadi mungkin penjelasan. Ya. Nah sekarang proposisi bersyarat atau implikasi. Misal P dan Q adalah proposisi. Ya. Proposisi majemuk. Jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi, ya, dan dilambangkan ya dengan proposisi P disebut hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi, sedangkan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Ya. Nilai kebenaran dari implikasi tunjukkan pada tabel berikut. Masih ingat ini ya? Jadi kalau P, jika P maka Q adalah kalau dia T add, maka nilainya add, selain itu nilainya T. Ya, itu bersyarat ya. Ini minggu lalu sudah ya, ini penjelasan ini. Ini. Nah, implikasi jika P maka Q juga dapat dibaca sebagai ya. Jika P maka Q ini artinya sama ya. Jika P maka Q atau IP dan Q ya. Jika P, Q, IP dan Q ya. P mengakibatkan Q atau P implies Q, ya. Q jika P, Q FP, P hanya jika Q, P only if Q, P syarat cukup agar Q, ya, P is sufficient for Q, Q syarat cukup, syarat perlu bagi P, Q is necessary for P, ya. Q bila mana Q, Q whenever P, nah, jadi ini adalah
Ini. Oke, jadi ini, ya. Sekarang dulu. Ya. Contoh, ya. Proposisi berikut ya, adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Nah, di sini syaratnya adalah hari hujan, ya, maka tanaman tumbuh subur. Ya. Jika tekanan gas perbesar, mobil melaju kencang. Syaratnya adalah tekanan gas perbesar, maka mobilnya akan melaju kencang. Ya. CS yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Ya, ini syaratnya adalah es yang mencair di kutub, ya, maka permukaan air laut naik. Yang D, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Kalau ini syaratnya adalah, ini dulu syaratnya, beri ongkos jalan baru dia mau berangkat. Jadi kebalikannya. Ya, ini jika Q maka P. Ya. Yang E, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ya. Kalau ini, syaratnya adalah lulus mata kuliah matematika diskrit baru dia bisa mengambil teori bahasa formal. Ya. F, syarat cukup agar bensin terbakar adalah percikan api. Jadi syaratnya adalah percikan api dulu, maka bensinnya akan terbakar. Ya. Yang G, syarat perlu bagi Indonesia agar bisa ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing terkenal. Ya. Jadi syarat adalah kontrak pemain asing terkenal dulu, baru Indonesia bisa ikut Piala Dunia. Ya. Yang H, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebang. Kalau ini syarat adalah hutan ditebang, maka banjir bandang akan terjadi. Ya. Nah, contoh berikutnya, ubah proposisi C sampai H pada contoh 1.12 ke dalam bentuk proposisi jika P maka Q. Ya. Jadi tadi yang C, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Ini kalau kita dalam bentuk kalimat jika maka, tolong sama-sama gimana jikanya nih? Tolong ya, ada komennya. Ini jadi kalimatnya kalau jika maka. Jika es yang mencair di kutub mengakibatkan. Jadi kita es yang mencair kutub dan permukaan air laut naik. Ini ya. Jadi jika es yang mencair kutub maka permukaan air laut naik. Ya, yang D. Orang itu mau berangkat jika ia diberi perjalanan. Ini kalimat jika makanya. Jika ia diberi ongkos jalan, maka orang itu mau berangkat. Jadi adalah jika ia diberi ongkos jalan, maka orang itu mau berangkat. Ya. Jadi jika ia diberi ongkos jalan, maka orang itu mau berangkat. Yang ini, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Kalau ini, Jika ia sudah lulus. Jika Ahmad mengambil mata kuliah, maka ia sudah lulus mata kuliah. ini jika Ahmad bisa mengambil, oh balik ini ya. Alam ya. Ini kebalik, misalnya adalah jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit, maka Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal ya. Jadi dulu syarat adalah ngambil dulu mata kuliah matematika. Ini keliru ya. Kalah aja nih. Enggak apa-apa, keliru mungkin. Ya. Ini. Kemudian syarat perlu bagi Indonesia agar bisa ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing terkenal. Kalau ini jika makanya Jika mengontrak pemain asing terkenal, maka Indonesia bisa ikut Piala Dunia. Bisa ikut Piala Dunia. Ya. Oh, ini juga kebalik ya. Waduh, banyak kebalik ini ya. Ya, bisa dulu ya. Jadi ingat ya, yang perlu syarat dulu ya. Jadi syarat dulu baru hasilnya. Ya. Makanya kebalik ya. Jadi jika Indonesia mengontrak pemain asing terkenal, maka Indonesia bisa ikut Piala Dunia ya. Iya. Yang ini banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebang.
Jika hutan ditebang, Jika hutan ditebang, maka banjir bandang terjadi. Jadi benar ya. Jadi jika hutan ditebang, maka banjir bandang terjadi. Yang apa? FG ya, FG itu keliru ya. Jadi yang benar seperti jadi syarat dulu apa? Baru hasilnya, baru akibatnya ya. Jadi jika hutan tebang maka banjir bandang terjadi. Oke? Ini. Contoh berikutnya. Misalkan X Anda berusia 17 tahun. Y Anda dapat memperoleh SIM. Nyatakan proposisi ke dalam notasi implikasi. Yang A, jika Anda berusia 17 tahun, Anda memperoleh SIM. Syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Ya. Kemudian syarat perlu agar Anda memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. D, jika Anda tidak memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Ya. E, Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Percaya. Ya. Jadi kita misalkan X, Anda berusia 17 tahun. Ya. Y, Anda dapat memperoleh SIM. Ya. Ini kalimatnya, yang pertama itu adalah hanya jika Anda berusia 17 tahun, Anda memperoleh SIM. Atau, nah, ini Anda memperoleh SIM jika Anda berusia 11 tahun. Ini Anda memperoleh SIM adalah Y. Ya. Anda 11 tahun adalah X. Maka di sini jika Y maka X. Ya. Ini. B, syarat cukup agar Anda memperoleh SIM adalah Anda berusia 11 tahun. Tadi Anda memperoleh SIM adalah X ya. Anda 11 tahun adalah Y. Maka jika X maka Y. Ya. Yang D, nyatakan proposisi berikut ke dalam notasi implikasi. Ya. Syarat perlu agar Anda memperoleh SIM adalah Anda berusia 11 tahun. Kalau ini, syarat perlu Anda memperoleh SIM adalah tadi adalah X ya. Anda 11 tahun adalah Y. Makanya adalah ini, jika X maka Y. Nah, balik ya. Anda memperoleh SIM itu Anda memperoleh SIM. Y, Pak, Y. Y. Anda memperoleh SIM mana ini? Ini ya. Oh Y ya. Anda memperoleh SIM Y 17 tahun X ya. Ya. Ini ya. Yang salah tadi ya. Oke. Jadi Anda memperoleh SIM adalah Y ya, maka X. Kalau D, jika Anda tidak memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Kalau ini negasikan aja ya. Jika negasi Y, maka negasi X ya. Yang ini adalah jika negasi Y, maka negasi X. Ya. D, Anda dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun ya. Jika negasi X, maka negasi Y. Kayaknya pas mestinya adalah jika negasi Y mestinya ya. Ini kebalik ya. Y dulu mestinya kan. Ya. SIM itu kan Y nih. Nah, bener aja lah ini. Ya, ini adalah Y. Ya. Ini X. Ya, ini kan udah ya. Ini mestinya. Oke ya? Ini. Nah, sekarang contoh berikutnya. Ya. Kata gini ya. Sebelum saya masuk ke contoh berikutnya, saya pengen kenalan dulu kan saya kenalkan diri, kemarin nggak sempat kenalan dengan saudara-saudara. Karena saya pengen mau kenalan saudara-saudara dengan cara ya, tolong sebutkan asal sekolahnya. Pengen tahu aja. Saya mau tahu berapa banyak dari dalam kota, ya, berapa banyak dari luar kota. Asal sekolah dan jurusannya sekalian. Ya, tolong sebutkan. Yang pertama, Muhammad Wahyudi. Dari SMA mana? Dari SMA Dharma Bakti, Pak. Jurusan? IPA, Pak. IPA. Oh, oke, bagus. Iya. Kemudian Adelia Angelina. Adelia dari SMA Negeri 1 Palembang, Pak. SMA 1 Bukit ya? SMK 1. Semea ya? Semea yang di ya Bukit juga ya? Atau Cinde? Cinde. Satu Cinde ya? Jurusan? Akuntansi.
Akuntansi. Kok larinya ke SI, kenapa nggak ke akuntansi ya? Pengen nyoba aja, Pak. Oh, pengen nyoba aja ya. Oke, berikutnya Aditya Al-Asad. Aditya, Halo Pak, dari mana? Siapa ya? dari Man 1 Oku Selatan. Apa? Man 1? Iya, Man 1 Oku Selatan. Oku Muara 2 Selatan. ya? Muara 2 ya? Ya, Muara 2 ya. Muara 2. Oh, ya. Man 1 di mana nih Muara 2 ya? Di arah Ranau. ya, jalan ke arah Ranau. Oh, Talangkates lewat ya? Sebelum Oh, Talang Kates. Talangkates, sebelum Katrobati berarti ya? Iya, ya. Oh ya gitu, oke. Ya. Katanya kalau lihat dia apa di grup WA tuh nulis apa jaringan jelek. Sekarang masih jelek jaringannya. Agak lah sih, patah-patah suaranya. Masih patah-patah ya? Waduh, sayangnya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Berikutnya Ahmad Dumyati Maika. Halo Pak, Ya, dari SMA mana? dari Bima 1 Pak. Di mana? Semea 1. Bima 1 Pak. Aduh, suaranya bergaung ya. Nggak jelas. Bina Warga 1 Pak. Oh, Muhammadiyah 1. Bina Ya. Warga Pak. Ya, udah nggak ada ya. Oke. Susah sebenarnya. Berikutnya ya. Billy Fernandes. Dari mana? Halo Pak, Ya, halo juga. Dari mana Billy Fernandes SMA-nya? dari Saperstigo Pak. Terus 3, Saperstigo Palembang. kita bangun ya? Di ini, belakang JM Nona Pak. Oh, ya, di apa di Atmo ya? Iya, Oke. Jurusan? IPS. IPS ya. Kemudian Karisa Maharani, Dari SMA Saverius 1, Pak. Sapri 1 Bangau ya? Iya. Tetangga MDP ya. Kemudian Cindy Patika Tasha, Saya Cindy? Pak, ya dari mana SMA-nya? Cindy Patika dari mana? Saya, SMA-nya? Ya, dari SMA mana? Asal dulu sekolahnya. Halo Cindy. Kok nggak muncul suaranya? Dari SMA mana dulu? SMA Negeri 8 Pak, Negeri 8 Palembang. Maju ya? Pertahanan? Iya. Oh, Iya. oke. Ya. Kemudian Cindy Monica dari Iya, Pak. Dari SMA Negeri 1 Kayagung. SMA Negeri 1 Kayagung, di luar kota. Kayu Agung. Oh, Iya. ya. Oke. Jurusan IPS, Pak. IPS. Oke. Berikutnya Clara Mei Hazlinda Putri. Clara SMA Negeri 18 Palembang, Pak. 18. Oh, sebelah dekat IBA ya? Pak. Benar. Oke. Desta Rahman Teja. Dari mana? Desta? Halo? Desta ini kayaknya nggak aktif ya? Wah, Desta cuma ngidupin ini aja ya berarti ya? Orangnya nggak di tempat. Nge-lag, Pak. Nge-lag dia, Pak. Hah? Nge-lag. Nge-lag. Nggak ada sinyal. Desta ini kembar ya? Iya, Pak. Oh, oke lah. Ya. Desti? Dari SMA mana? Di SMA Metodis 2, Pak. Sama dengan Desta ya? Iya. Oke. Ya. Berikutnya, Daniel Wistio Saputra. Iya Pak, Dari mana? SMA Metodis 2 Palembang. Terus 2, sama dengan Desti ya? Iya. Terus 2 itu di Atmo juga ya? Iya. Oke, berikutnya. Dimas Valentino. Ya Pak, Dari mana SMA-nya? SMA Negeri 4 Lahat Pak. SMA Lahan. Oh, jauh SMA 4 ya. Oke, banyak luar kotanya. Kemudian Duta Aidil Triyanadi. Dari SMA mana? Dari mana? Wah, kecil suaranya. Ya, kedengeran. Enggak apa-lah, yang penting aktif ya, ada orangnya. Kemudian Parel Papian. Dari SMA 15 Pak. SMA 15. Oh, Lapang Hata ya? Iya. Ini, wah ini gimana bacanya nih? Apa bacanya nih? Plit. Saya Bani Pak. Apa? Saya Bani Saya Rahmat.
Kalau bisa pakai nama asli ya, biar enak nanti. Iya, iya Pak. Saya belum ganti Pak. Ya, kalau nanti Pak. ganti ya, saya bisa bacanya tahu ada orang yang apa enggak ya. Iya Pak. Oke. Dari mana tadi? SMA LTIGM Pak. SMA? LTIGM. LPIGM, oh yang di kilometer 11 ya? 10. 10 ya. Berikutnya, Grace Kelly Surya Dinatan. Grace ada? Nah, ini kayaknya nggak ada orangnya ya. Ya. Grace Kelly nggak ada orangnya ya, cuma ada ininya aja ya. Oke ya, lanjut ya. Indah Aprilia. Indah Rizky, Pak. Ya, hadir, Pak. Dari mana? Dari SMA Negeri 7 Palembang, Pak. SMA 7. SMA 7 ini arah Pusri ya? Mata Merah. Mata Merah ya, Mata Merah lewat Pusri ya. Oke. Berikutnya, Jeremy Richie Nicholas. Dari? Ya Pak, Ya, dari mana Jeremy? dari SMA 1 Muara Enim Pak. SMA 1 Muara Enim. Wah, jauh juga ya. Oh, yang dekat seberangan dengan kantor Bupati itu ya, lewat rel itu ya? Iya, Oke. iya Pak. Oke. Ya. Kemudian Joshua Manalu. Joshua, Hadir Pak. ya dari mana SMA-nya? Dari SMA Negeri 18 Pak. SMA 18, oh, sama dengan siapa tadi? Dekat IBA ya? IPS Pak. Oke, IPS ya. Kevin Mandari Onggo. Dari Sapri 1, Pak. Sapri 1 Bangau. Oke, jurusan? IPS. Oke. Berikutnya Kevin Christian. Ya Pak, Dari SMA mana? dari SMK Sapri 1 Pak. SMK ya? Ya, Jurusan? jurusan akuntansi. Akuntansi. Oke. Berikutnya M Pradipa. SMA Negeri 3, Pak. SMA 3, oh Sudirman ya? Ya, Pak. SMA 3 itu sama saya juga alumni SMA 3 loh. Iya, wah. Iya, tapi tahunnya tahun 77. Belum lahir ya. Saya tahun SMA 3 tahun 77. Ya. Berikutnya, Matthew Vincenzius. Dari mana ya? SMA Citra Berkat Surabaya, Pak. Oh, Surabaya? Surabaya. Jauh sekali kamu. Kok bisa ke Palembang gimana ceritanya itu? Orang tua suruh ke Palembang. Oh, orang tua ke Palembang. Oke, Iya. oke. Ya. Berikutnya, Muhammad Dapi Mai Rizki. Muhammad Dapi? Hadir Pak, hadir. Hadir. Dari mana SMA-nya? Dari SMA Negeri 3 Prabu Muli Pak. SMA 3 Prabu Muli. Iya Pak. Oh, ya. Ini arah Batu Raja deh ya? Jalan Batu Raja deh SMA-nya, lokasinya? Tidak Pak. Tidak. Hah? Jauh Oh, Pak. bukan ya? Bukan itu. Ya. Berikutnya Muhammad Atorik Ilham. Dari SMA Negeri 3 Palembang, Pak. Waduh, sama saya lagi. Ya oke, ya. Berikutnya Muhammad Dimas Maroka. Saya Pak. Ya, dari mana Dimas? SMA 11. SMA 11, Pak Jo ya? Iya. Oke, ya. Berikutnya lagi Muhammad Endi Attila. Saya dari SMA IBA, Pak. SMA IBA Palembang. IBA. Iya. Oke, ya, angkatan ya. Berikutnya lagi Nabila Silvia Altarisa. Pagi, Pak. Pagi. Dari mana Nabila asal sekolahnya? SMA Negeri 10 Palembang, Pak. SMA 10 Bukit ya? Iya. Oke. Berikutnya Natasha Lais. Saya, Pak. Iya, Dari dari SMA mana? Sapri 1 Palembang, Pak. SMA 1 Bangau. Oke. Berikutnya lagi Nirmana Suka. Ya Pak, saya Pak. Dari mana namanya? Dari SMA Safiris 2 Palembang. Safiris 2. Oke. Prianto. Saya Pak, Dari mana Prianto? dari SMK Yapenkos Bangka Pak. Ya, Penkos. Di mana Dari dia? Bangka. Oh, Bangka. Jauh juga. Iya Pak. Oke. Dan Ricky Justinus. Saya dari SMK Metodis 2, Pak. SMP 2, oke. Berikutnya Riza Umami. Riza dari mana? Dari mana Riza? Oh, hilang suaranya. Tapi aktif suaranya, ya. On tapi nggak dengar suaranya. Jelek itunya mikrofonnya mungkin. Ya. Ya udahlah, nggak apa-apa Riza. Tapi yang tahu saya tahu Anda aktif ya. Nggak apa-apa. Berikutnya Robert Bangun Legato. Dari mana? Dari SMA Sapiris 2, Pak. 2, oke. Ya.
Next, Robi Arifansa. Iya, Pak. Dari mana? SMA Negeri 3 Permuli. SMA 3 Pramuli. Oh, sama siapa tadi ya? Iya. Baik ya. Selanjutnya, Sarani Nur Hakim. SMA Pusri, Pak. SMA Pusri, oke. Ya. Berikutnya lagi, Sipa Wahyuni. Dari mana? Sipa dari mana? Oh ya, nggak ada suaranya, tapi anda on ini, kelihatan on ya. Ya, nggak apa-apa. Berikutnya, Suja Alparis. Suja? Suja ini nggak ada orangnya nih ya. Mendaftar doang nih. Nggak ada orangnya, 2 orang sudah nggak ada tadi ya. Tadi siapa tadi? Chris tadi ya. Berikutnya, Tiara Kartika Nauli. Saya, Pak. Ya, dari mana? Dari SMA Negeri 2 Palembang, Pak. SMA 2 Puncak ya. Iya. Oke. Next, Valentino Lee. Saya, Pak. Dari mana? SMA Bina Warga 1 Palembang, Pak. Bina Warga, oke, Jalan Duku ya. Iya, Pak. Selanjutnya, Piki Salim. Pak. Dari mana, Piki? SMA Safes 3, Pak. Safes 3, oke. Selanjutnya, Wiji Kurniawan. Dari SMA 18 Palembang, Pak. 18, Iba lagi ya. Coba Iba. Kemudian ini M. Raiza Nirwana. Hadir, Pak. Ya, dari mana? SMA Negeri 18 Palembang. SMA 11. 18, Pak. Terakhir, apa? 18, IBA. 18, oh sama dengan Piki ya. Siapa tadi? Iya. Ya, Piki ya. Berikutnya terakhir, Johan Satria. Johan? Nah, ada berapa orang yang cuma ngidupin aja, tapi nggak aktif ya? Ya. Kalau kuliah ikut ya, nanti biar ngerti, karena ini masih pengantar awal ya, nantinya banyak ininya, apa namanya, hitungannya. Johan hadir, Pak. Oh, Johan aktif ya? Dari mana, John? Dari SMA Safri 1. SMA Safri 1, oke. Iya. Ya. Oke. Kemudian tolong semua jangan lupa absennya diklik ya, di spon, ya, jangan sampai kelewatan. Ya, nanti nggak Udah, Pak. ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Alhamdulillah kalau sudah semua. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Ya. Baik. Sekarang kita mulai menggunakan tabel kebenaran ya. Dengan menggunakan tabel kebenaran, tunjukkan bahwa P, jika P maka Q ekivalen secara logika dengan negasi P atau Q. Ini ya. Mungkin cara buat ini kemarin sudah diajari ya, sudah bisa ini ya. Mungkin nanti agak banyak baru kita cobakan. Ini mungkin langsung aja. Jadi kalau lihat caranya, kita lihat sini. Jika P maka Q hasilnya ini, TFTT. Negasi P dan Q juga, ini hasilnya TFTT sama, ya sama-sama TFTT. Nah, karena sama maka dikatakan di sini P, ya, jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q, karena sama-sama TFTT. Itu maksud ekivalen. Ya. Selanjutnya, ini ya, tentukan ingkaran atau negasi dari ya jika P maka Q. Ya, pesan dari contoh sebelumnya ya, contoh ini tadi ya, dari sini bahwa jika P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q, berarti ya, jika P maka Q bisa dirubah menjadi negasi P dan negasi Q. Maka di sini ya, jika P maka Q bisa dirubah menjadi negasi P dan negasi Q. Nah, ini kalau dinegasikan, jadi minta negasi dari ini ya. Jadi kita negasikan ini ya. Negasi P negasi dari jika P maka Q ini juga negasikan ya. Jadi negasi dari negasi P dan Q ya. Negasi P jadinya P ya. Kemudian ini negasi Q. Ya, maka jadi apa? Berarti ya negasi dari P jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Ya, ini. Oke? Ini. Gimana? Ini ya. Nah, sekarang ada pernyataan. Ya. Ada 2 orang pedagang ya, membuat mutu. Ya. 2 pedagang barang kelontong mengeluarkan mutu jitu untuk menarik pembeli. Pedagang pertama mengeluarkan mutu, barang bagus tidak murah. Sedangkan pedagang kedua mempunyai mutu, barang murah tidak bagus. Ya. Pertanyaannya,
apakah kedua mutu tersebut menyatakan hal yang sama? Sekarang sama nggak? Barang bagus tidak murah dengan barang murah tidak bagus. Sama. Sama. Beda, Pak. Beda. Ada yang sama, ada yang beda. Ya. Nah, jadi biar buktikannya ini bisa kita buktikan menggunakan logika. Ya. Caranya, kita buktikan dengan menggunakan logika. Ya. Yang pertama kita buat dulu. Ya. P barang bagus, ya. Q barang murah. Ya. Nah, pedagang pertama mutunya adalah barang murah tidak bagus. Ya. Berarti kalau barang murah itu Q, ya. Q. Ya. Barang murah tidak bagus. Barang bagus tidak murah, ya. Barang bagus P, ya. Ya, barang bagus P, ya. Tidak murah berarti dia negasi Q. Berarti maka pedagang pertama berarti membuat jika P maka negasi Q. Ini ya. Jadi pernyataan pedagang pertama, jika barang bagus maka tidak murah, jika P maka negasi Q. Pedagang kedua, mutunya adalah barang murah tidak bagus. Barang murah adalah Q. Kalau tidak bagus berarti negasi P, artinya jika Q maka negasi P. Ya, jadi pernyataan pedagang kedua, barang murah maka tidak bagus. Jadi jika Q maka negasi P. Nah sekarang kita buat tabel kebenaran. Ya, jika P maka negasi Q dan jika Q maka negasi P. Kalau kolomnya sama berarti dia sama pernyataannya. Tapi kalau kolomnya hasilnya beda berarti dia tidak sama. Ya. Oleh karena itu kita buktikan. Ya, ternyata setelah dibuktikan, ya, jika P maka negasi Q hasilnya adalah FTTT. Dan jika Q maka negasi P juga FTTT. Ternyata sama. Ya. Nah, karena pernyataan jika P maka negasi Q sama dengan pernyataan jika Q maka negasi P, maka dapat disimpulkan bahwa mutu kedua pedagang tersebut sama. Ya. Jadi sama aja. Ya, barang bagus tidak murah dengan barang murah tidak bagus itu sama. Ya. Ini. Dan berikutnya. Konvers, invers, dan kontra positif dari implikasi. Ya. Jika terdapat implikasi, jika P maka Q, maka didapat, ya, konvers adalah jika Q maka P. Artinya di sini, konvers adalah kebalikan dari implikasi. Ya. Invers adalah negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Invers adalah negasi, ya, kita negasikan, ya, implikasi PQ, ya, negasi P, ya, jika negasi P maka negasi Q, ya. Kemudian ingkaran atau negasi adalah negasi P, ya, maka Q. Nah, perhatikan di sini antara invers, ya, dengan ingkaran atau dengan negasi itu beda, ya. Kalau invers ini dinegasikan salah satu, ya. Jadi negasi P maka negasi Q. Tapi kalau ingkaran atau negasi langsung negasi kurung buka jika P maka Q. Ini hasilnya beda. Ya, jadi hasilnya beda. Ya. Kemudian kontrapositif jika negasi Q maka negasi P. Kontrapositif adalah kebalikan dari invers. Ya, jadi kebalikan dari invers ini. Ya, ini. Nah, jadi ini kalau tabelnya, ya. Yang pertama adalah kalau invers, ya, negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Hasil adalah TTFT. Sedangkan kalau ingkaran, ya, ingkaran nggak ada sini, ya. Ini dulu. Tadi kan kalau implikasi TFTT, ya. Berarti kalau di ingkarannya ini dibalik menjadi, ya. Kalau dibalik jadi ini adalah apa? FTFF, ya. Kalau ini TTFT. Jadi kalau ingkaran dari implikasi adalah FTFF, beda dengan ini. Ya. Jadi maksud saya, ya, itu perhatikan perbedaan antara jadi beda, ya. Invers dengan ingkaran beda. Ya, kalau invers satu dinegasikan. Ya. Oke. Ini. Nah, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jika P maka Q ekivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Ya. Kemudian jika Q maka P ekivalen dengan jika negasi P maka negasi Q. Ya. Contoh,
Tentukan converse, inverse, dan kontrapositif dari pernyataan berikut. Jika Amir punya mobil, maka ia orang kaya. Ya. Pertanyaan. Misalnya P. Amir punya mobil. Ya. Q. Amir orang kaya. Ya, jadi P. Amir punya mobil, Q. Amir orang kaya. Ya. Nah, kalau buat kalimat, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Maka implikasinya adalah, jika P, maka Q. Ya. Konversnya dibalik. Ya, dibalik menjadi, jika Q, maka P. Dalam bentuk kalimat, maka kalau dibalik menjadi, jika Amir orang kaya, maka ia punya mobil. Ya. Inverse adalah negasi dan implikasi. Ya. Jika negasi P, maka negasi Q. Dalam bentuk kalimat, berarti jika Amir tidak punya mobil, maka ia bukan orang kaya. Ya, ini. Kontrapositif kebalikan dari inverse, ya. Ini. Maka jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak punya mobil. Atau jika negasi Q, maka negasi P. Ya. Contoh lain. Tentukan kontrapositif dari pernyataan A. Jika dia bersalah, maka dia dimasukkan ke penjara. B. Jika 6 lebih besar dari 0, maka 6 bukan bilangan negatif. C. Iwan lulus ujian hanya jika ia belajar. D. Hanya jika ia tidak terlambat, maka ia akan dapat pekerjaan itu. E. Perlu ada angin agar layang-layang bisa terbang. F. Cukup hari hujan agar hari ini dingin. Ya. Oke, yang pertama, penyelesaian. Jika dia bersalah, maka dia dimasukkan ke penjara. Kalau bentuk kontrapositif, ya, jadi dibalik dulu. Ya. Kalau dibalik menjadi, jika dia dimasukkan ke penjara, ya, maka dia bersalah. Ya, itu kalau dibalik menjadi inverse. Kalau kontrapositif, dua-duanya negasikan. Ya, nyatanya tadi adalah, ya, ini ya, yang tadi adalah bentukan kontrapositif, berarti dibalik dan dinegasikan. Ya. Jadi kalau jika dia bersalah, maka dia dimasukkan penjara. Jadi dibalik dulu menjadi jika dia dimasukkan penjara, berarti dia bersalah. Baru negasikan, jika dia tidak dimasukkan ke penjara, maka dia tidak bersalah. Ya. Jika dia tidak dimasukkan penjara, maka dia tidak bersalah. Ya. Yang B, jika 6 lebih besar dari 0, maka 6 bukan bilang negatif. Ini kalau sama-sama, gimana? Kalau dibalik dan dinegasikan. Ya. Jadi kalau dibalik menjadi, kalau dibalik dulu adalah, jika 6 bukan bilangan negatif, maka 6 lebih besar dari 0. Kemudian dinegasikan, maka jika 6 bilangan negatif, berarti 6 tidak lebih besar dari 0. Ya. Jadi kalimat adalah, jika 6 bilangan negatif, maka 6 tidak lebih besar dari 0. Ini ya. C. Iwan lulus ujian hanya jika ia belajar. Ini kalau kita balik dan negasikan, maka jika ia belajar, maka Iwan lulus ujian. Kalau dinegasikan, ya, jika Iwan tidak belajar, maka ia tidak lulus ujian. Ya. Jadi jika Iwan tidak belajar, maka dia tidak lulus ujian. Ya. Yang D, hanya jika ia tidak terlambat, maka ia akan mendapat pekerjaan itu. Kalau dibalik dan negasikan, maka jika ia tidak mendapat pekerjaan itu, berarti dia terlambat. Ya. Jadi jika ia tidak mendapat pekerjaan itu, maka dia terlambat. Ya. E, perlu ada angin agar layang-layang bisa terbang. Kalau ini dibalik dan dinegasikan, maka jika layang-layang tidak bisa terbang, berarti tidak ada angin. Ya. Jadi jika layang-layang tidak bisa terbang, maka tidak ada angin. Ya, itu namanya kalimat kontrapositif. Ya. Oh, terakhir, cukup hari hujan agar hari dingin. Kalau ini, jika hari ini tidak dingin, ya dibalik dan negasikan, maka hari ini tidak hujan. Ya. Jika hari ini tidak dingin, maka hari ini tidak hujan. Ya. Ya. Itu adalah untuk implikasi. Sekarang teruskan bi-implikasi. Misal P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk jika P
jika dan hanya jika Q, ya. P jika hanya jika Q disebut bikondisional atau biimplikasi atau syarat bolak-balik. Dan dinamakan dengan P panah bolak-balik Q. Ya. P jika dan hanya jika Q ekivalen secara logika dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya. Ekivalensi tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. Ini tabelnya ya. Jadi kalau dia jika maki adalah kalau dia sama nilainya T, kalau dia beda nilainya F ya. Ini ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P, sama-sama TFFT, sama ya, jadi dia ekivalen. Ya. Ada sejumlah cara untuk menyatakan bikondisional jika P maka Q dalam kata-kata, yaitu A, P jika dan hanya jika Q, atau P if and only if Q. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. P is necessary and sufficient for Q. Ya. Ini artinya sama semua ya. Artinya sama semua. Yang C, jika P maka Q dan sebaliknya. Ya. If P then Q and conversely. Ya. D, P if Q. Ya. Contoh. Proposisi majemuk berikut adalah biimplikasi. 1 tambah 1 sama dengan 2, jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. B, syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. C, jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Bandung terletak di Jawa Barat. If Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ya. Oke? Oh, ternyata habis ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Saya, Pak. Ada yang tanya? Iya, Pak, ada, Pak. Silakan. Pak, yang di slide 23 tadi, Pak, kurang jelas, Pak. Slide 23. Iya, Pak. Agak kurang mengerti, Pak. Oke. Ini ya? Ini ya? Oke, ya. Jadi ini gini. Saya copy dulu. Ini ya. Tentukan ingkaran ya atau negasi dari P dan Q. Oke, ya. Jadi penyelesaian. Jadi P jika P maka Q. Coba dulu. Ya, kebanyakan. Ya. Jika P maka Q. Ini ekivalen dengan ya. Itu mau jadikan ingkaran ya. Jadi kalau P ini mau jadikan ingkaran ya. Jadi P ini ya P Q ya. Mau dijadikan ingkaran. Ya. Jadi kalau jadikan ingkaran, ini kan P Q ya. Ini dijadikan ingkaran. Kita tadi negasi ya. Menjadi ingkaran begini. Jadi ini jadikan ingkaran, ini ya. Mau dijadikan gini. Waduh, salah. Nah, ya. Apa ke sini? Coba jadi. Jadi ini kalau ingkaran menjadi negasi. Negasi dari ya P jika P maka Q. Jika P maka Q. Nah, ini kita selesaikan. Jadi jika P maka Q ini kita selesaikan. Gunakan hukum-hukum logika. Ya.
Jadi kalau hukum logika, ya, ini guna hukum logika, ya, kita gunakan, kita lihat di sini, ya, hukum logikanya. Ya. Jadi kita gunakan hukum logika, ya, sini, mana hukum logikanya? Ini, ya. Cari yang paling sama dengan ini. Yang sama dengan ini. Ini adalah diminta adalah negasi jika P maka Q. Ya, negasi jika maka Q. Pada hukum logika mana yang sama? Negasi jika P maka Q. Ini enggak ada ya? Ada di sini. Ya. Nah ini yang sama. Ya. Negasi jika P, ini ya. Bukan di sini. Mana tanda JKP maka kalau nggak ada di sini ya? JKP maka Q. Nggak ada, Pak. Hah? Oh, kalau gitu, kalau nggak ada, berarti selesainya ini apa dengan cara gini, ya? Sorry. Kok kembali lagi sini, ya? Sorry. Mana tadi? Bentar ya. Ini ya. Oh, ini lihat di rumus tadi, ya. Sorry, saya ini langsung sana, ya. Pada rumus sebelumnya, ini ya, ke sini. Ini ada kan? Kita sudah membuat tadi dengan tabel kebenaran didapat bahwa jika P negasi Q, ya, ini sama dengan negasi P atau negasi Q. Ini kan? Ya, ada ini kan? Soal ini. Ini sama-sama TF, TT. Artinya, ya, P negasi Q boleh diganti dengan, jika P maka Q boleh diganti dengan negasi P atau Q. Ya. Jadi, yang ini kita ganti. Ya. Sebelum ke sini, ini ganti dulu. Ya. Ini bisa diganti dengan Negasi P atau Q. Ya. Ini bisa diganti dengan apa tadi? Apa tadi ya? Bisa diganti dengan ini ya, negasi P atau Q. Ya. Jadi ini ganti dulu dengan ya, negasi P ganti dengan negasi ya, P ya, negasi P ya, negasi P atau Q. Benar ya? Negasi P atau I. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ini ya, jadi mengganti sesuai dengan hasil dari tabel kebenaran pada contoh sebelumnya. Ya, jadi ini apa yang negasi P atau Q itu didapat dari sini ya. Ini ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang diminta adalah soal ya. Diminta adalah buat ingkarannya. Berarti kalau begitu, kalau ini kita buat ingkarannya, maka ini juga dibuat ingkarannya. Ya. Negasi P atau Q, ini kita buat ingkarannya. Ini kalau ingkarannya adalah berarti ya, ingkaran ya, ingkaran dari negasi P ya, atau Q. Karena ngerti ya? Pak, di sini ngerti, Pak. Oke ya. Nah, sekarang negasi P atau Q, negasi P atau Q itu ini bisa kita buat, kita rubah langsung aja boleh ini. Ya. Ya. Ini. Ya, negasi P atau Q. Ini baru lihat di hukum De Morgan tadi, ya. Kalian hukum De Morgan, negasi P atau Q. Itu apa jadinya? Lihat di sini. Ya. Lihat hukum De Morgan. Sebenarnya ya, yang mana aja pas ya, mana kena ini. Ini yang pas, ya. Negasi kalau di sini ya, negasi P atau Q jadinya adalah negasi P dan negasi Q. Artinya di dalam kurung itu buat lawannya. Kalau dia P jadi negasi P, kalau dia Q jadi negasi Q lawannya. Berarti kalau yang ini ya, ini buat lawannya,
negasi P. Negasi P lawannya adalah P aja kan? Ya, P aja. Tandanya dan atau ya. Dan ini ya. Jadi negasi P dan negasi Q ya untuk atau. Kalau dia atau ada negasi P dan negasi Q. Berarti kalau begitu yang ini menjadi ya, negasi P dan ini menjadi P dan ada mau ini ya, P dan negasi I. P dan negasi I. Itu hasilnya. Jelas ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Siapa yang tadi namanya? Joshua Manalu, Pak. Oh, dua mana dulu. Oke, jadi itu P dan negasi Q. Lihat sama kan nanti tadi jawabannya. Ya, mana jawabannya tadi? Ini ya. Halaman 23. Ini ya. Sama ya, P dan negasi Q. Jadi itu hasilnya. Cara menguraikannya. Oke, ada yang lain nanya? Baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya, berarti kuliah kita cukup sekian dulu. Ya. Jumpa lagi hari Selasa ya, sama ya. Jumpa lagi hari Selasa pagi. Ya. Jangan lupa absen. Ya. Kemudian tadi yang nama-namanya saya buat perwakilan untuk Untuk tanda tangan kontrak. Ya. Nanti saya kirim lewat email ya. Oke. Baik, nggak ada yang nanya lagi. Cukup sekian dulu kuliah kita hari ini. Ya, selamat pagi. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.